Halo sahabat muda edukasi, selamat datang di podcast kita hari ini. Perkenalkan, saya Novi Noni. Kita akan mengangkat sebuah topik yang sangat menarik tentang tantangan dan solusi dalam penerapan etnopedagogi di sekolah dasar. Pada tahun 2025 menjadi tahun penuh tantangan dan inovasi dalam dunia pendidikan, khususnya di sekolah dasar. Tetapi apakah sahabat tahu kalau salah satu tantangan terbesar justru datang dari hal yang sangat dekat dengan kita? Di tengah arus globalisasi dan digitalisasi, muncul pertanyaan penting, masihkah budaya lokal punya ruang dan pembelajaran anak? Disinilah konsep etnopedagogi hadir sebagai jawaban. Tetapi mengapa penerapannya di SD terasa sulit dan apa solusinya? Oke, sekarang kita sudah bersama narasumber kita. Saya Liliana Maklori. Selamat sore Kakak Lili. Sore. Apa kabarnya hari ini? Baik. Oke, terima kasih sudah menghadiri acara yang Podcast hari ini. Selamat sore Kakak Lili, terima kasih untuk waktunya sudah mengikuti acara podcast kita hari ini. Hadir. Ulang. Selamat sore Kakak Lili. Sore. Terima kasih sudah hadir di tempat ini. Kita akan membahas topik yang sangat menarik ya kali. Jadi kita di sini langsung bertanya. Kita mulai dari yang paling dasar ya, Kak. Apa sih sebenarnya etnopedagogi? Ya, sangat menarik ya. Jadi etnopedagogi itu adalah suatu pendekatan pendidikan yang mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal dalam proses pembelajaran. Nah, misalnya dalam pembelajaran matematika, siswa bisa belajar menghitung melalui aktivitas jual beli di pasar tradisional, atau bisa juga lewat misalnya mata pelajaran prakarya. Di situ juga siswa bisa belajar tentang budaya yang ada pada daerah mereka sendiri. Nah, jadi mereka belajar sambil memahami budaya yang ada di daerah mereka sendiri. Seperti itu. Oh, sangat menarik ya kali ya. Oke, jadi bukan cuma belajar dari buku ya, tetapi juga dari kehidupan sehari-hari yang dekat dengan siswa ya Kak. Tepat sekali Kak Novi. Ini juga membentuk karakter anak sejak dini dan memperkuat identitas mereka. Di mana itu kan belajar itu tidak hanya dari sekolah saja, tetapi bisa juga lewat lingkungan sekitar dan juga dari keluarga. Oke. Langsung kita masuk di tantangan penerapan. Tantangan ini tentu apa saja yang mudah ya Kak? Apa saja yang tantangan utama dalam menerapkan etnopedagogi? Oke, di sini saya ingin bertanya lagi ya Kak Lili. Apa saja tantangan utama dalam menerapkan etnopedagogi di sekolah dasar? Ya tentu ya, kalau misalnya dalam mengintegrasikan etnopedagogi di sekolah dasar tentu tidak mulus saja, tetapi pasti ada tantangannya juga. Nah, tantangannya itu cukup kompleks, tapi saya akan mencoba untuk menjelaskan dengan secara poin-poin utamanya saja. Yang pertama itu adalah minimnya pemahaman guru. Nah, banyak guru belum memahami secara utuh konsep etnopedagogi. Mereka merasa ragu untuk mengangkat etnopedagogi, mengangkat budaya lokal karena takut tidak sesuai dengan standar kurikulum nasional. Nah, yang kedua itu adalah kurikulum yang terlalu seragam. Nah, standar kurikulum nasional seringkali tidak memberi ruang yang fleksibel untuk kekayaan budaya lokal. Nah, muatan lokal hanya menjadi muatan lokal atau prakarya yang sekarang itu ya, hanya menjadi pelengkap, bukan bagian utama dari pembelajaran. Dan yang ketiga itu adalah kurangnya bahan ajar bahan ajar yang berbasis budaya. Nah, buku pelajaran masih banyak yang bersifat sentralistik, menampilkan budaya dominan, sehingga anak-anak di daerah mereka tidak terwakili. Apalagi saat kita SD itu kan kebanyakan buku-buku paket dari pendidikan itu kan budayanya
ada budaya-budaya dari Jawa saja. Iya. Di bagian Indonesia Barat saja, di bagian Indonesia Timur itu kurang. Dan makanya dari situ kita sebagai guru itu harus bisa belajar dan juga bagaimana supaya siswa itu juga bisa memahami budaya lokal mereka sendiri ya, seperti itu. Di sekitar. Iya, jadi ada jadi ada ketimpangannya antara potensi lokal dan sistem pendidikan yang berlaku saat ini. Iya. Oke. Kalau begitu Kak Lili, bagaimana kita bisa menghadapi tantangan-tantangan tadi? Baik, Kanovi, mungkin ada beberapa langkah yang efektif yang dapat digunakan untuk menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Yang pertama itu adalah pelatihan guru berbasis budaya. Nah, guru harus dibekali pelatihan yang berbasis praktik langsung di komunitas lokal. Nah, jadi mereka bisa belajar langsung dari sumber budaya. Nah, biasanya itu kan di daerah-daerah itu kan ada komunitas-komunitas belajar juga. Ada kombel-kombel. Jadi guru di situ juga mereka bisa saling sharing tentang apa sih yang harus ditambahkan dalam pelajaran tentang budaya lokal tentunya. Karena kita berbicara tentang etnopedagogi. Supaya siswa-siswa juga bisa memahami budaya mereka sendiri. Mereka tidak hilang identitas diri mereka sendiri. Nah, yang kedua itu adalah pengembangan kurikulum inklusif. Gunakan pendekatan tematik yang fleksibel. Contohnya itu adalah dalam pembelajaran IPA bisa memakai bahan lokal seperti tumbuhan tradisional atau alat rumah tangga adat. Nah, setiap daerah itu kan pasti memiliki seperti kayak alat-alat yang turun temurun, ya misalnya alat-alat jadi bahan adat itu pasti ada kan, misalnya kayak senjata-senjata itu kan pasti ada yang dari turun temurun dari nenek moyang. Betul sekali. Nah, yang ketiga itu adalah bahan ajar yang kontekstual. Nah, ciptakan media pembelajaran dari cerita rakyat, lagu daerah, permainan tradisional. Nah, ini akan membuat anak merasa lebih dekat dengan materi. Baik, yang ketiga itu adalah bahan ajar yang kontekstual. Nah, kita sebagai guru bisa menciptakan media pembelajaran dari cerita rakyat, lagu daerah, permainan tradisional. Nah, ini akan membuat anak merasa lebih dekat dengan materi. Jadi melalui cerita-cerita rakyat itu bisa konversikan ke materi bahasa Indonesia. Nah, mungkin juga Kanovi pasti kan punya lagu daerah juga kan, lagu daerah, cerita-cerita yang turun temurun gitu dari nenek moyang. Iya, jadi itu juga merupakan contoh pelestarian budaya juga, budaya lokal ya. Nah, selanjutnya itu adalah pemanfaatan teknologi. Nah, kita bisa digitalkan budaya lokal, misalnya membuat vlog budaya, komik digital, atau game edukatif yang berbasis cerita rakyat. Nah, selanjutnya adalah kegiatan ekstrakurikuler budaya. Nah, menari, membuat kerajinan tangan, bahkan memasak makanan tradisional juga bisa menjadi ruang pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Nah, ini bisa kita sinkronkan ke mata pelajaran prakarya atau mulok itu ya. Jadi bisa diajarkan menari, apalagi kan kita di Indonesia ini kan memiliki budaya yang sangat beragam sekali dan banyak sekali. Jadi dengan seperti itu anak-anak akan mereka tidak hilang identitas diri mereka ya dari daerah mereka sendiri. Nah, yang terakhir itu adalah kemitraan sekolah dan juga komunitas. Nah, kita bisa melibatkan tokoh adat, orang tua, dan komunitas budaya dalam proses belajar anak. Nah, ini sehingga anak akan mendapatkan pengalaman yang lebih otentik. Ya, itu adalah tantangan-tantangan yang dapat kita gunakan untuk mengatasi jadi itu adalah solusi yang bisa dapat kita gunakan dalam menghadapi tantangan terkait etnopedagogi yang ada. Sudah. Keren banget ya Kakak Lili. Artinya budaya lokal bukan cuma bisa tetapi memang harus jadi bagian dari pendidikan. Iya, betul sekali, supaya anak-anak itu tidak kehilangan jati diri mereka.
Mereka tidak juga budaya mereka juga tidak akan hilang, tapi tetap lestari ya, seperti itu. Sudah sampai mana nih? Oke. Dan tentu saja Itu bukan etnopedagogi, bukannya soal masalah dan dan etnopedagogi itu bukan hanya soal masa lalu atau yang dia hanya cerita-cerita lalu dan juga kita turun temurun saja, bukannya itu, tetapi dia dapat menjadi jembatan ke masa depan. Nah, artinya bahwa pendidikan yang menghargai budaya akan melahirkan generasi yang kuat identitas dan karakter. Ya. Oke. Dan tentu saja ini kerja bersama guru ya kan, Ya, orang tua, dan juga pemerintah dan masyarakat. Ya, betul sekali. Semuanya itu punya peran ya kak. Iya betul. Ya. Jadi punya perannya masing-masing. Jadi mana kita harus melakukan kolaborasi supaya penerapan etnopedagogi di sekolah dasar ini bisa berjalan dengan baik. Oke, terima kasih ya Kak Lili atas penjelasannya yang sangat komprehensif tentang peran lembaga sosial dalam dunia usaha dalam pendidikan dasar. Nah, kita akan lanjut ke bagian penting lainnya, yaitu tentang karakteristik pendidikan dasar itu sendiri. Mengapa pendidikan dasar menjadi fondasi dalam membentuk karakter dan kecerdasan anak? Iya, Kanovi, karakteristik pendidikan dasar itu mencerminkan fondasi penting dalam pembentukan kepribadian dan juga kecerdasan anak. Nah, pendidikan dasar itu kan biasanya dimulai sejak 6 atau 7 tahun dan berlangsung itu kan selama 6 tahun kan. Jadi berakhirnya itu sampai usia 12 atau 13 tahun. Nah, pada masa itu anak-anak mulai mengalami perkembangan kognitif yang besar. Nah, termasuk dalam hal berpikir logis, memahami simbol, dan belajar konsep-konsep dasar. Nah, ilmuwan Piaget juga dia menyebutkan bahwa ini di dalam tahap perkembangan operasional konkret. Ya. Oke. Artinya pendekatan pendidikan di tahap ini harus sesuai ya kak dengan bagaimana anak-anak berpikir. Ya betul sekali Kak Novi. Misalnya itu pembelajaran berbasis permainan, proyek kolaboratif, hingga visualisasi materi dengan gambar dan juga benda konkret sangat membantu ya. Nah, hal ini juga sesuai dengan pandangan Brunner tentang tahapan enaktif, ikonik dan juga simbolik. Nah, guru harus mampu menjadi fasilitator yang menghidupkan proses belajar, bukan hanya menyampaikan materi. Jadi guru itu dia tidak hanya mengajar ya, tetapi bagaimana dia menjadi fasilitator agar anak itu dia langsung merasakan pengalamannya langsung, ya turun langsung gitu. Ya. Oke, menarik juga ya kak. Selaras dengan pentingnya suasana belajar yang menyenangkan dan mendukung. Iya betul sekali. Jadi suasana yang terlalu menekan maka itu akan membuat anak itu enggan belajar. Mereka akan merasa jenuh dalam belajar. Apalagi anak-anak jadi generasi alpha ini ya kan. Mereka bosan kalau ya. Mereka tuh lebih suka yang arah ke visualisasi. Jadi sebaiknya dengan pendekatan yang sesuai karakteristik usia mereka saat ini. Nah, itu akan membuat anak justru menjadi senang datang ke sekolah. Itu menarik ya kak. Ya, bagaimana? Oke kak. Aduh. Ya, gitu. mulai ulang. Oke kali di sini saya ingin bertanya lagi, bagaimana dengan nilai-nilai norma? Apakah sudah ditanamkan sejak pendidikan dasar? Justru dalam pendidikan dasar itu adalah waktu yang sangat penting untuk menanamkan nilai pendidikan itu ya, pendidikan etnopedagogi. Ilmuwan Erikson dia mengatakan bahwa pada tahap ini anak sedang berada dalam fase industri versus inferioritas. Nah, artinya bahwa mereka ingin merasa berdaya, merasa mampu. Maka penting bagi guru dan lingkungan sekolah untuk memberi apresiasi dan juga motivasi yang positif agar anak punya rasa percaya diri dan karakter yang kuat. Nah itu. Oke. Sudah di mana nih? Jadi
Oke kali, jadi karakter bukan hanya dibentuk lewat pelajaran normal ya kak, tetapi juga lewat cara guru memperlakukan anak, suasana kelas, dan bahkan bagaimana sekolah membiasakan anak terlibat atau bersikap baik. Benar sekali Kak Novi. Jadi untuk mendukung itu, kurikulum pendidikan dasar juga harus disusun secara bertahap. Nah, tidak boleh terlalu berat, tetapi tidak juga terlalu menantang. Nah, pendekatannya juga harus variatif agar anak tidak jenuh atau tidak merasa bosan dalam proses pembelajaran. Seorang ilmuwan Brunner juga dia menekankan variasi pendekatan itu sangat penting dalam proses pendidikan anak. Lalu bagaimana dengan literasi dan numerasi? Baik Kak Novi, jadi itu adalah fondasi utama. Nah, tanpa keterampilan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung, anak akan kesulitan memahami pelajaran lainnya. Tapi pengajarannya juga tidak sembarangan ya, harus kontekstual, menarik, dan sesuai dengan gaya belajar siswa. Nah, seperti bentuk lagu, cerita bergambar, dan juga permainan itu sangat membantu. Iya. Pertanyaan lagi ya kak, apakah semua anak bisa memperlakukan sama dengan pendekatan pembelajarannya? Tidak juga ya, tapi tiap anak itu kan dia punya keunikan sendiri. Ada seorang ilmuwan itu Gardner, dia Gardner. Ya. Ada ilmuwan Gardner, dia menjelaskan lewat teori multi intelligence, multiple intelligence itu bahwa anak punya kecerdasan yang berbeda-beda. Maka guru itu juga harus fleksibel. Ada anak yang unggul di bahasa, ada anak unggul di musik, ada anak juga yang unggul dalam pembelajaran matematika. Nah itu kan bagaimana di situ kan sangat menantang seorang guru. Dia harus fleksibel dalam melakukan pendekatan pembelajaran agar setiap anak itu dia mendapat pemerataan dalam proses belajar ya. Proses pendidikan. Iya, betul sekali. Oke. Bagaimana dengan peran orang tua dalam pendidikan dasar kak? Jadi peran selain sekolah, peran keluarga itu juga sangat memperkuat pengalaman belajar anak. Anak-anak akan merasa didukung baik dari sekolah maupun di rumah. Jadi anak-anak akan merasa bertanggung jawab dan juga dia percaya diri. Ya seperti itu. Oke. Lalu bagaimana dengan lingkungan sekolah itu sendiri kak? Lingkungan sekolah itu kan berbeda tentang lingkungan fisik ya. Jadi lingkungan fisik itu juga harus mendukung ruang kelas yang terang, nyaman, itu ada ventilasi udaranya, serta fasilitas seperti perpustakaan atau ruang bermain sangat membantu kenyamanan dan konsentrasi belajar anak. Ya, dia memiliki pengaruh. Keren ya kak, lengkap sekali. Jadi pendidikan dasar memang harus dipikirkan dari berbagai sisi ya kak, psikologi, perkembangan, dan metode pembelajaran, dan lingkungan keterlibatan orang tua sehingga kurikulum dan karakter. Iya betul sekali. Jadi pendidikan dasar memang harus dipikirkan dari berbagai sisi, baik itu psikologi perkembangan anak, metode pembelajaran, lingkungan, keterlibatan orang tua hingga kurikulum dan karakter. Masuk mana? Dan apa yang dan tak kalah penting adalah memahami belajar itu langsung di sini sah. Dan yang tak kalah penting itu. Oke, dan itu dia permainan. Oke, dan tak kalah penting ya kak, penting juga permainan karena belajar itu bisa menyenangkan. Iya ya, tentu sekali ya Kak Novi. Game itu bisa menjadi media pembelajaran yang sangat efektif. Nah, jadi bagaimana seorang guru itu dia bisa membuat anak-anak itu
bisa belajar strategis, bahkan kerjasama, bahkan logika melalui game edukatif yang dikemas dengan baik. Jadi di sini juga guru memiliki peran penting supaya anak itu dia merasa bahwa ternyata belajar itu menyenangkan ya. Jadi bisa dengan bermain game, tetapi itu sementara belajar. Jadi bermain sambil belajar. Itu sangat menyenangkan sekali untuk anak-anak di generasi alpha sekarang ini. Betul sekali. Betul sekali. Nah terakhir ya kali. Ya, Umi itu gimana? Sabar. Oke. Nah terakhir ya kakak. Apa pesan utama yang harus kita pegang dan mungkin disampaikan kepada teman-teman yang sedang menonton kita. Oke, apa pesan terakhir ya dari kakak untuk teman-teman yang sedang menonton? Pesan utamanya itu adalah pendidikan dasar itu tentunya bukan sekedar jenjang awal, tetapi fondasi seluruh proses pendidikan. Nah, disinilah arah masa depan anak itu akan ditentukan. Nah, maka kualitas guru, metode, suasana, dan dukungan semua pihak harus benar-benar diprioritaskan. Oke, langsung sudah penutup toh Sobat Edukasi. Selamat sore Sobat Edukasi. Sobat Edukasi, semoga Sobat Edukasi, semoga diskusi kita hari ini membawa wawasan dan memberi inspirasi, Mari kita. Oke, Sobat Edukasi, semoga diskusi kita hari ini membawa wawasan dan memberi inspirasi. Mari kita mulai dari langkah kecil, mengenal budaya lokalmu sendiri, dan jadilah itu bagian dari proses kita. Terima kasih kalian atas semuanya. Semoga bermanfaat. Terima kasih untuk Kakak Lili. Untuk waktunya sudah hadir di tempat ini bersama saya. Nah, semoga semoga apa yang disampaikan, apa yang kita diskusikan tadi. Terima kasih Kakak Lili untuk waktunya, kurang lebih 1 jam lebih ya Kak. Jangan tertawa kancing. Tidak biar toh. Oke Kak Lili, terima kasih ya untuk waktunya, kurang lebih 1 jam ya Kak kita ngobrol dari tadi. Gak terasa ya sampai 1 jam. Semoga waktu-waktu yang kita lalui dapat bermanfaat ya Kak Lili. Tentu ya, bermanfaat bagi orang lain tentunya. Terima kasih Kak. Terima kasih juga. Sekian dan terima kasih. Salam edukasi. Bagaimana dengan literasi dan gimana dengan literasi dan numerasi? 1, 2, 3.